Bismillahirrahmanirrahim. Guys, volume monitor bisa dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berzikir bersama. Subhanallah. Ikuti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi zidna ilma ya karim, warzuqna fahma ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi majlis ini ya karim. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi ahlul yakin padamu ya Allah, ahlul istiqomah di jalanmu ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Apakah Allah melihat kita sekarang? Mendengarkan apa yang terucap? Apakah Allah tahu isi hati kita? Tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu setiap lirikan mata? Tahu? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Tolong dijawab. Apakah Allah tahu jalan keluarnya? Apakah Allah tahu siapa Presiden Indonesia 2019? Alhamdulillah. Itu yang sangat penting, supaya kita tidak larut di dalam hiruk pikuk pilpres yang melupakan Allah. Yakin Allah tahu? Siapa kira-kira? Allah lah yang tahu, hadirin. Oleh karena itulah kali ini kita akan membahas salah satu ayat tauhid, surat At-Taubah ayat 51. Ada yang bisa membacakan dengan suara yang lebih bagus dari AA? Tidak ada? Ya saya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillahumma malik. Ulangi, itu Ali Imran ayat 26. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Ini kalau saya dapat ilmunya adalah tentang asalnya orang-orang munafik yang senang kalau lihat umat Islam kalah dan gembira
dan sedih kalau lihat orang Islam menang. Dan datanglah ayat ini untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa kullai yusibana, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah. Jadi tidak bisa terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap izin Allah belum tentu Allah ridho, tapi setiap ridho Allah pasti ada izin Allah di sana. Pencuri, terjadi pencurian, izin Allah atau ridho Allah? Jawab, Allah mengizinkan, tapi Allah tidak ridho, sehingga pencurinya harus menanggung buah dari keburukan yang dia lakukan. Oh, terima kasih Ustadz tadi, jazakallah khair, sudah menyampaikan ilmunya. Saya lupa berterima kasih. Jadi pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Tolong dijawab hadirin. Izin Allah, ridho Allah. Tergantung. Ridho Allah itu ada pada niat dan amal yang disukai Allah. Di sanalah keridhoan Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah suka. Caranya seperti yang dituntunkan Rasulullah, Allah suka. Kalau niatnya salah, mungkin terjadi. Kalau datang ke sini niatnya mencari ilmu, niatnya silaturahim, niatnya itikaf, niatnya sholat berjamaah, insya Allah Allah ridho. Tapi kalau kesini niatnya ngintelin Aagim, ada di sini tapi untuk mengamat-ngamatin, ngintelin, tidak karena Allah. Dia diizinkan Allah hadir, tapi Allah tidak ridho. Atau sengaja mencari-cari sesuatu yang salah dari omongan ini lewat media, nanti dipotong dan diviralkan. Ini niatnya sudah salah. Walaupun diizinkan ada di sini, diizinkan menyimak, tapi kalau niatnya salah belum tentu, atau niatnya salah tidak akan diridhoi Allah. Atau kesini niatnya ngambil sendal, ngambil tas orang, ada di masjid, di sini bergabung, tapi karena niatnya bukan karena Allah, dia ada, tapi Allah tidak ridho. Harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kita harus tahu bahwa tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, selain dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Dan semua nikmat juga dengan izin Allah, semua musibah dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan satu butir nasi, tapi kalau Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Cik atuh jawab hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana. Kalau Allah tidak menghendaki sampai tidak? Yang betul, semuanya mau nih, ditambah jin juga datang mau memberi satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki, jadi tidak? Tidak. I love you so much, you know, kata seseorang kepada seseorang. Saya janji saya akan menunggumu, saya akan menikahimu. Kalau Allah tidak izinkan menikah, nikah tidak? Tapi dia sudah menyerahkan segala-galanya. Tidak. Dan yang punya kekuasaan atas segala-galanya itu
Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, tapi dia cinta mati-matian, tidak ngepek. Allah yang menetapkan jodoh. Maka jangan pernah bersandar kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak bisa tanpa izin Allah. Sekarang ngancam, pokoknya kalau ini istri ngancam ke suami, saya mau pulang, tidak mau lagi bersama kamu. Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa tidak? Akan saya talak kamu, kata suami. Kalau kamu gini-gini aja mau saya talak. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak? Jawab hadirin, ini ilmu penting. Tidak mudah bagi Allah untuk membulak-balik setiap hati. Makanya dalam roja dan khauf itu harus ke Allah. Harap dan takut itu harus disandarkan ke Allah, karena apapun yang kita harapkan pasti ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita takuti itu pun dalam kekuasaan Allah. Jangan sampai kita harap dan takut tidak nyambung ke Allah, karena sesungguhnya segala-galanya adalah ciptaan Allah. Segala-galanya yang ada di jagat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala yang ada dalam kekuasaan Allah yang maha agung. Tidak ada yang bisa lepas dari genggaman Allah. Jelas hadirin sekalian? Makanya di sana kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kita, tidak terjadi. Walaupun orang menginginkannya. Tubuh saya ini milik Allah nih, saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Tubuh ini tidak akan luka, tidak akan sakit kecuali dengan izin pemiliknya. Tubuh ini tidak akan mati kecuali dengan izin pemiliknya. Kalau Allah mau mematikan saya, Allah memerintahkan malaikat maut pencabut nyawa, cabut nyawa saya pada waktu yang sudah ditetapkan, saya mati. Walaupun mau dibunuh, kalau tidak waktunya mati, gagal. Walaupun bunuh diri, kalau tidak diizinkan mati, gagal. Kan ingat yang bunuh diri di rel kereta api, padahal berbaring dan keretanya lewat, tetap saja tidak mati, sebab salah relnya, ya. Dia sudah loncat ke sumur tapi tetap hidup. Kenapa? Deet, ada dangkal, ya, hanya setengah meter. Tidak bisa, nanti diilhamkan oleh Allah dia bakal masuk ke sumur yang dangkal. Karena kalau tidak dicabut nyawa oleh malaikat maut, kita nggak bisa mati. Yang bisa mematikan kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat pencabut nyawa pada waktu yang ditetapkan Allah. Makanya kalau ada yang mengancam, berapa banyak yang sudah divonis hukuman mati sampai sekarang masih hidup, sedang hakim yang memvonisnya sudah meninggal. Karena yang menentukan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat 3 rahasianya? 1 apa? Waktu, 2 tempat, 3 cara. Allah merahasiakan waktu, Allah merahasiakan tempat, Allah merahasiakan cara. Dan itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha husnul khotimah. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mengaitkan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa datang satu nikmat tanpa izin Allah, tidak bisa datang sebuah musibah tanpa izin Allah. Surat Yunus 107. Gimana teh, lupa lagi. Surat Yunus. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu,
tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Kalau kita diberikan sakit, izin Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa? Kecuali, aduh, jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel. Sakit izin Allah bukan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau dokter apa kerjanya? Mengobati. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Apakah obat bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Bagus. Jadi ngapain dong ke dokter? Amal soleh, ibadah, ikhtiar itu. Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi di ayat tersebut, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Jadi apapun harus ke Allah. Ini yang dicemaskan dari pilpres ini, masing-masing mikir, wah kalau yang itu menang bisa begini, bisa hancur ini. Kata yang sebelah, ini menang bisa begitu. Yang menguasai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang boleh berperhitungan, tapi tidak, rezeki kita yang menjamin siapa? Jawab. Kebahagiaan yang menjamin siapa? Kemuliaan yang mengangkat siapa? Jangan sampai gara-gara pilpres kita lebih bersandar kepada capres daripada ke Allah. Boleh berperhitungan, boleh memprediksi, tapi jangan sampai memastikan. Jelas? Dari dulu juga sudah sering pilpres, kita gini-gini aja ya. Hanya berubahnya tuh makin tua saya lihat. Oleh karena itulah pilpres ini jangan sampai lebih banyak ingat ke pilpres daripada ingat ke Allah. Jangan sampai lebih banyak ingat ke capres daripada ingat ke Allah. Itu harus diwaspadai hadirin. Ingat kemana? Harusnya tiap ingat pilpres ingat capres ingat. Kenapa? Karena yang menjamin kita tuh huwa maulana, Allah. Jodoh. Coba saya mau nanya dulu, saudara punya keinginan apa? Keinginan apapun yang kita inginkan itu pasti ada dalam genggaman Allah. Coba ingin apa? Pak kacamata apa? Iya, kacamata kan di depan mata. Pengen apa? Pengen bahagia. Bahagia tuh yang menggenggam Allah. Hati kita dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau Allah bikin gelisah, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau nurunkan sakinah, huwallazi anzalas sakinah, turun sakinah. Makanya kalau ingin bahagia, bahagia itu ada dalam perintah Allah. Lakukan saja apa yang Allah suka, nanti Allah turunkan bahagia. Nggak bisa dibeli bahagia. Coba ini mau apa? Jangan banyak-banyak, satu aja pakai pertama. Pertama satu apa? Dari Bengkulu, Masya Allah. Punya keinginan enggak? Pengen apa? Bukan saya mau mengabulkan, enggak, saya cuman pengen tahu aja pengen apa. Punya keinginan enggak? Kayaknya enggak punya keinginan gitu. Mau bertemu dengan AA, udah terkabul sekarang ya. Nih AA ya. Pengen difoto, diwakili oleh bapak sebelah ya. Makasih. Bu, pengen apa bu? Hah? Pengen jodoh? Oh, saya nggak bisa. Saya kan KB, 2 saja cukup ya. Mana sini aja. Bahaya.
Ya, mau apa Pak? Mau istiqomah ibadah demi Allah, pemberi hidayah dan taufik itu Allah Subhanahu wa taala. Mau istiqomah harus minta ke Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya, minta istiqomah. Kalau Allah nyabut nggak ke masjid lagi kita ini. Harus minta, benar itu minta istiqomah tuh minta yang paling penting. Karena karomah, kemuliaan itu datangnya kalau dapat istiqomah. Ayo, boleh minta apa aja, Cung. Ada lagi yang mau punya keinginan? Saya tahu keinginannya apa. Pengen punya anak, yang menciptakan anak itu Allah. Gak ada satupun pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen anak harus nangis ke Allah. Di antara amalan pengen punya anak adalah nikah. Ya, iya kan? Udah nikah terus begitulah. Dan amalan yang paling utama surat Nuh ayat 10, harus memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau pengen punya anak udah bulat aja, cuma Allah satu-satunya. Nanti terserah Allah, apakah lewat pernikahan biasa ya, hamil biasa, apakah lewat bayi tabung atau apapun, tapi tidak ada yang menciptakan anak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Mak, mau apa? Coba akhwat. Ah, bahaya. Sini aja. Sok, ada lagi enggak? Ya. Mau presidennya siapa? Ah, itu mah Allah ya. Tadi juga di sana ngacung. Saya punya keinginan presidennya Prabowo, minta sama Allah. Dan cuman Allah yang menentukan presiden Indonesia ini. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang ingin Pak Jokowi jadi presiden, minta sama Allah. Yang ingin Pak Prabowo jadi presiden, minta sama Allah. Beneran, itu dalilnya. Ali Imran ayat 26. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Aduh, maaf hadirin, saya tuh sedang sakit tapi tidak boleh mengatakan sakit. Jadi harus disembunyikan, nggak ketahuan kan? Tidak boleh memamerkan penderitaan, nggak ketahuan kan? Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah berikan, Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Biyadikal khair, di genggaman Allah lah, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi harusnya nih ya, Pilpres ini membuat bangsa ini, rakyatnya makin dekat dengan Allah, baik dari yang sini maupun yang situ. Makanya kampanye tuh harusnya, ayo, alhamdulillah ya Allah. Maaf hadirin, saya baru sampai di Jakarta tadi malam jam 1. Jam 3 sudah ada kegiatan, jam 5 ceramah di Al-Hakim, jam 8 di Asyarif, sekarang ke sini. Jadi maaf ya. Dimaafkan? Tidak boleh memperlihatkan penderitaan. Itu angin nih. Pantesan tidak boleh nyalahin kipas angin ya.
Nah, sedekah aja buat di sana, sok sing kenyang. Kasihan eta kamera kehalangan ieu. Lanjutkan. Jadi harusnya Pilpres kali ini kan ulama sedang ditakdirkan manggung oleh Allah, benar? Di kedua belah pihak. Sebetulnya saya menginginkan para ulama tuh, ayo rakyat Indonesia dekati Allah, hanya Allah yang menentukan presiden. Ini dalilnya, ayo sholat tepat waktu berjamaah di masjid, ayo banyak tahajud, ayo banyak doa, ayo perbaiki akhlak, ayo perbaiki ibadahnya, ayo lomba-lomba. Itu harusnya hadirin sekalian. Benar tidak nih? Bukan masalah ngorek-ngorek aib, nyebar-nyebar aib, hoax. Mau apa? Cuma nambah-nambah dosa. Setuju tidak nih? Ada yang nyeletuk, ayah milih yang mana? Lihat jari saya ya. Dari tadi kan nggak memperlihatkan apa-apa. Saking sensitifnya ngupil juga begini. Ngupil pakai jari satu jadi masalah, ngebenerin jenggot jadi masalah. Sekarang begini aja terus. Hari AAT netral? Enggak, saya tidak mungkin netral. Saya warga negara, punya hak memilih. Jadi saya milih. Kalau netral saya yang tengah, nyobrolnya enggak 1-2 cos di situ. Saya milih salah satu. Tapi sebagai mubalik, melihat keadaan seperti ini, jadi lebih menginginkan mengajak agar orang itu dekat dengan Allah, mengajak orang itu jaga akhlaknya jangan sampai rusak, mengajak umat agar jaga ukhuwah jangan sampai pecah gara-gara pilpres. Karena yang menentukan kan Allah. Mau ngapain kita saling menyakiti? Ada tuh yang sampai cerai suami istri gara-gara beda pilihan. Janganlah hadirin sedih. Asli nih hadirin, saya sedih lihat keadaan sekarang. Gimana jadi pada bertengkar begini. Umat bertengkar kurang bagus. Apalagi kalau ulama bertengkar, benar? Aduh, siapa lagi panutan kita nanti? Kalau Rasulullah melihat keadaan saat ini pasti sedih. Janganlah bertengkar ya. Tapi kenapa itu beda pendapat? Logikanya begini ya, secara syariat. Kenapa ada yang milih satu, ada yang milih dua? Orang teh beda-beda. Cara berpikirnya beda-beda, cita-citanya beda-beda, cara memandang sesuatunya juga beda-beda, kemudian kedekatannya beda-beda, informasi yang didapat juga beda, kemampuan memahami masalah juga beda-beda, nggak bisa disamakan. Misalkan sekarang pemerintah sekarang, ada yang melihat jasa-jasanya yang sudah dilakukan, ada juga yang melihat janji-janji yang belum ditunaikan, dan mereka masing-masing menilai dan tidak bisa maksa. Yang ini maksa ini, yang ini maksa itu, enggak bisa. Yang bisa ngedeketin Allah semuanya supaya Allah menentukan yang terbaik bagi negeri ini. Setuju? Kita teh ngaji tauhid ini hadirin. Kalau ngaji tauhid harus yakin bahwa yang menentukan segala-galanya itu Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya masalah-masalah lain, tapi masalah kekuasaan juga Allah yang menentukan. Enak gak sih dengarnya? Tenang gak? Apakah Allah dipengaruhi oleh hoax? Mau licik stakar kebek, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Tapi kenapa ada yang licik dia juga jadi? Jadi sih jadi, tapi tidak barokah. Makanya dipisahkan antara kekuasaan dan kemuliaan. Tu'til mulka man tasya, Allah berikan kekuasaan,
wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah ambil, tapi di sininya baru wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan. Ada yang dikasih kekuasaan kemudian dihinakan oleh Allah, ada yang tidak dikasih kekuasaan kemudian dia dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang dikasih kekuasaan kemudian dimuliakan, ada yang tidak dikasih kekuasaan dan dihinakan, ada. Karena ini couplingnya beda, tergantung niat dan caranya. Kalau dia punya niatnya salah, meraih kekuasaan, Allah sudah tahu. Pakai cara yang salah, Allah juga tahu. Jadi ada takdirnya tapi tidak barokah. Berapa banyak yang dikasih pangkat dan jabatan sekarang ditangkepin karena dia salah menggunakan pangkat jabatan yang Allah takdirkan. Jelas nih hadirin sekalian, harus yakin tentang ini. Kalau nggak yakin tentang ini, tegang terus kita ini, gelisah aja, maunya nyebarin itu ya, yang bikin broadcast yang saling mengejek itu sebetulnya ngumpulnya ke masing-masing. Dia bikin sendiri, dia sebarkan di kelompoknya sendiri, dia senang sendiri gitu. Sebab dikirim ke kelompok lain gak ada yang lihat. Nah kita tuh kerjaannya kayak gitu sekarang tuh, ngetawain sendiri. Mau apa? Daripada banyak nyebar-nyebar yang begitu, lebih baik nyebar yang positif saja. Ngajak orang mendekat ke Allah, ngajak orang memperbaiki ibadah doanya, mengajak orang memperbaiki akhlaknya, supaya Allah memberikan yang terbaik bagi negeri kita ini. Kalau saudara senang kepada capres, jangan berlebihan, karena boleh jadi nanti kita kecewa. Kalau saudara sebel ke salah satu pasangan, jangan berlebihan, karena boleh jadi nanti dia yang bisa bantu kita. Tidak boleh segalanya berlebihan. Dulu di Bandung ada seorang wanita, kamu nikah sama si itu ya? Apa? Nikah sama dia? Amit amit, cuh. Dia meludah tuh asli. Sekarang punya anak dari si dianya itu. Jodoh tuh. Susah nyedot lagi ludahnya. Allah melihat. Menghina seseorang, Allah melihat. Tidak ada yang luput. Kenapa jadi pada mikir gini semua? Jelas Bu? Apa? Ibu ingin suami soleh. Kenapa tadi nggak ngomong? Yang suami ibu ciptaan siapa? Jawab akhwat. Suami ibu ciptaan siapa? Yakin? Suami ibu milik siapa? Yang betul. Saya tahu, ngegebeg. Takut dititipkan ke yang lain juga ya. Itu kan saudara ibu juga yang dititipi. Kalau sudah yakin ke Allah ya, nggak terlalu rumit menghadapi hidup ini hadirin. Karena semuanya milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Nih contoh ya, tolong kawan-kawan boleh sekarang lempar kepada saya apa saja, tas, batu, botol, HP. Kalau Allah tidak takdirkan tidak akan kena. Sok. Iya, sebelah sini sok. Tuh berarti kan tidak ada takdirnya. Gimana syariatnya? Syariatnya adalah hati saudara kan dikuasai Allah, dibalikan hatinya tidak mau lempar. Tadi si ibu gini-ginian di hatinya mah lebar-lebar ya kan. Takut kualat. Itulah sebabnya Bu, Ibu ingin dicintai suami, syariatnya gimana? Gak bisa Bu ngebulak-balik hati suami. Cara yang paling bagus kalau istri pengen dicintai suami, ibu deketin Allah, pencipta pemilik suami ibu.
Ibu jadi istri yang solehah, jadi istri yang hatinya tulus, ikhlas, berakhlak baik. Itulah nanti hadiahnya, suami dibalikan hatinya. Mau dandan staker kebek, mau centil, mau pakai pakaian model apapun, kalau suami enek mah enek we, Bu. Jelas? Jelas, Bu? Jadi kalau ibu dandan lillahi ta'ala, masak lillahi ta'ala, berbuat baik ke suami lillahi ta'ala, ya Allah saya berbuat baik ke suami agar engkau ridho kepada saya, gitu aja. Suami tidak berterima kasih bagaimana, Bu? Ih, jawab. Halo. Kalau suami tidak berterima kasih bagaimana? Nggak apa-apa. Jawab, tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Berhenti atau teruskan? Kalau suami tidak menghargai bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Terus aja, Bu. Allah ngelihat enggak ibu berbuat baik? Allah tahu enggak perjuangan ibu? Allah tahu tidak isi hati ibu? Jawab. Allah menyaksikan tidak sedihnya ibu? Ya udah tuh, rewel-rewel amat. Jangan terlalu cintalah sama suami teh, Bu. Pertama suaminya juga belum tentu gitu terlalu cinta ke ibu. Yang kedua, mau apa cinta suami yang habis-habisan tuh nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho mah, betul? Yang menjamin ibu bahagia tuh bukan suami, Allah. Suami tuh boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Suami itu cuman jalan, salah satu nikmat dari Allah. Tidak segala nikmat datang dari suami, lewat suami, enggak. Rezeki sebagian lewat suami, kebahagiaan sebagian lewat suami. Allah membahagiakan istri banyak jalannya. Mungkin dibahagiakan lewat tahajud, mungkin dibahagiakan lewat anak, mungkin dibahagiakan lewat nolong orang. Makanya kalau mau cari bahagia dari siapa? Allah. Sekarang bagian lelaki, jangan takut oleh istri. Kan tadi ibu udah, ini urusan lelaki. Hei, kan pernah dengar cerita itu, Pak? Ada kerajaan, para lelakinya takut istri, raja malu. Para suami yang takut istri, pindah ke kanan saya. Jujur, pada pindah, Pak. Semua. Tapi tiba-tiba yang seorang pindah ke kiri. Luar biasa, saudara satu-satunya pemberani. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya, raja, gitu kan. Tetap takut aja. Kenapa jangan takut istri? Kalau suami takut istri, dia baiknya cuman di depan istri, tapi di belakang istri bisa ngaco. Suami yang baik itu takutnya kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia akan jaga sikap dan akhlaknya. Mengerti? Jadi jangan bangga, Bu, suami takluk ke ibu teh itu lagi di depan aja. Ingat teori singa itu? Masih ingat nggak? Perlu saya ceritakan lagi? Jangan menjerumuskan saya, hadirin. Kan gini ya, sebab ini cerita favorit saya, hadirin. Jadi ada singa nikah. Kalau manusia menikah, tamu tuh datang mendekat, salaman. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat, jauh. Tiba-tiba kucing loncat mendekat, singa marah. Pas mau nyakar, kata kucing, tenang singa,
saya harus ngomong sesuatu. Apa? Singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing gitu. Ini lelaki kurang iman. Di kantor galak, di rumah mengeong. Di kantor pakai seragam loreng tentara, ke rumah ganti loreng kucing. Bukan harus galak, tapi lelaki harap dan takutnya ke Allah. Tenang, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah apapun juga. Jelas? Jelas tidak nih? Yang terakhir tuh, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ke Allah, atolak ayat 3 tadi, Allah akan mencukupi segala hal. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Keperluan lahiriah, keperluan batiniah, keperluan ilmu, keperluan informasi, keperluan data, beragam keperluan kita itu Allah tahu, karena Dia yang menciptakan keperluan kita. Allah tahu tidak kita perlu makanan? Jawab. Tahu? Siapa yang menciptakan lambung kita? Allah. Dia yang menciptakan paru-paru. Allah tahu kita perlu udara. Dan Allah tahu kita nggak bisa bayar kalau udara beli, ya gratis saja. Tuh, nafas teh gratis. Jadi jangan risau dengan keperluan kita, karena Allah sudah tahu. Kalau gitu kenapa kita harus doa? Kan Allah sudah tahu doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita disuruh banyak doa itu supaya banyak ibadahnya. Kenapa kita harus ikhtiar? Ikhtiar itu adalah ibadah. Tugas kita dalam hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Jadi tenang ya hadirin, sempurnakan saja ikhtiar, ibadah, doa kita, niatkan takarub ke Allah. Apapun yang Allah berikan terserah Allah. Semalam dari Bandung jam 8:30 di jalan macet, sedang ngantuk, disetirin oleh santri, tiba-tiba langsung goyang mobil. Apa nih? Ini ada truk. Oh, rupanya silaturahim. Depan mobil dengan depan mobil lagi. Terus gimana? Aman? Selamat? Selamat. Apa yang rusak? Bempernya? Ya sudah. Alhamdulillah, yang rusak cuma bemper, semuanya selamat ya. Perlu dipikirkan tidak? Tidak perlu, udah malam. Dipikirkan juga bukan bengkel, bukan tukang ketok. Mau marah sama supir truk? Kasihan, gajinya sedikit. Udahlah, kalau berhenti di jalan tambah macet, nyusahin orang. Udah garisnya itu, udah takdirnya. Masya qadarullahu wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah dan sudah menjadi apa yang Allah kehendaki. Biasanya jadi jengkel, tetap rusak. Betul? Marah-marah tetap rusak. Mendingan tobat. Siapa tahu kurang sodakoh,
siapa tahu kurang zikir selama di perjalanan, siapa tahu kurang lurus niatnya di jalan. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, jalanin saja, betul? Semuanya juga sudah takdirnya. Dan jengkel juga tidak merubah jadi bagus lagi. Halo? Jelas tidak nih? Jangan segala dibikin ribet. Coba kalau jengkel susah tidur tuh malam itu. Dan tetap penyok, ya. Makanya biasakan hidup ini jangan dibikin ribet. Ridho kepada takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk, dan sate. Udah gitu aja. Genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Bagaimana? Ridho, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas gitu. Mending dibalur pakai jahe ya daripada jengkel. Ini teh ngerti tidak hadirin ceramahnya? Ini teh ilmu tauhid. Belajar ridho ke takdir tuh ilmu penting. Karena yang membuat kita menderita tuh kita nggak nerima takdir. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang tidak nerima jadi tua. Bu, terima, udah jadi, ya. Nggak nerima badan yang ada, sakit hati, mau badan yang mana lagi? Tidak nerima hidung yang ada, mau hidung yang mana lagi? Terima takdir itu sambil ikhtiar ke takdir lain. Setuju? Ayo bergerak terus. Allah yang menjamin kita. Dia tahu segala keperluan kita, ikhtiar supaya kita dapat takdir terbaik untuk hidup kita. Nah begitulah. Udah segitu aja. Kenapa jadi telat begini jam? Harusnya udah duhur. Biasanya mah jam segini tuh jam 12. Tidak boleh mengeluh hadirin. Sok kita tukar pikiran. Ada yang pertama kali datang hari ini, Cung? Bapak dari mana? Bapak dari mana, Pak? Rawamangun. Tahu dari mana, Pak, acara ini? Hari Jumat diumumkan. Kenapa Bapak mau datang? Sering mendengar di TV. Di mana? Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya nggak sembarangan, Pak ya. Terima kasih. Baik, kita buka forum tukar pikiran. Silahkan. Tanya jawab. Tidak boleh mempersulit orang lain. Ya, jangan suka nyusahin mubalik. Silahkan pertanyaan yang ringan, kalau bisa dijawab sendiri, ya silahkan. Jangan mancing-mancing hadirin. Yang susah bagian Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mau tanya begini, ada ulama panutan mengatakan semua agama sama. Itu benar gak sih, Nggak benar. Nggak benar. Padahal dia ulama panutan. Mungkin salah dengar Pak bapaknya. Enggak, Kak. Mungkin salah. Hoax. Mungkin diedit sehingga tidak lengkap. Saran saya berbaik sangka saja. Karena tidak menyelesaikan sambil dipelajari apakah benar semua agama sama. Saya yakin tidak sama. Terus satu lagi dia bilang gini, kalau kita mati nanti kan biasanya pertanyaan malaikat itu man rabbuka. Man rabbuka itu kan siapa Tuhanmu. Tapi katanya jawab aja, saya anak buahnya Hasyim Asy'ari. Boleh gitu,
Mungkin itu sedang bergurau, Pak. Emang boleh bergurau gitu? Sebaiknya tidak begitu berguraunya. Ya, Ya. Pak, Bapak bikin selesai. Enggak gampang kok, enggak susah. Iya, gini Pak. Suasana tuh suka beda-beda ya. Saya juga kalau pas terpancing mungkin ada ungkapan, lalu pas dipotong, potongan itu membuat tidak lengkap. Sekarang ini mudah sekali motong-motong dan digabung-gabung sehingga jadi masalah. Udahlah, doakan saja semoga tidak demikian gitu ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Pak, Bapak. Kita tuh harus berusaha mencari 1001 alasan berbaik sangka dulu. Kalau memang masih ada sesuatu, tabayun, ditanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau memang beda pendapat, doakan kebaikan. Ya, kita ini saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Ini saudara kita, ini saudara kita, sholat sahadatnya sama, sahadatnya sama, sholatnya sama, sholatnya sama, ini tahajud, benar, ini minta ke Allah, ini minta ke Allah. Masa berantem kita ya? Janganlah. Sedih nih kalau ada organisasi jadi pecah, jangan. Saya mendengar salah seorang dari pasangan itu mengatakan, tenang mak-mak, yang menentukan takdir itu Allah. Saya suka sekali dengar rekamannya. Saya tidak nyebut yang mana ya, karena harus hati-hati. Tapi ada di antara berempat itu yang saya lihat rekamannya. Mudah-mudahan semuanya juga ngomongnya sama. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada kan dari tadi udah ngacung ya. Mama, ada yang nanya, ibu-ibu? Ya, silakan. Sini nggak ada. Ini saroleh pisan gitu jadi orang teh ya. Udah tahu saya nggak enak badan, banyak nanya lagi. Oh kok yang nyuruh katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Bengkulu. Sebelumnya saya mau bertanya, di suatu organisasi ada aturan dari ketuanya yang mewajibkan anggotanya, yang pertama wajib tahajud, wajib tilawah, dan wajib sunnah-sunnah yang lainnya sholat tepat waktu. Tapi ada yang protes. Protesnya dia bilang ini ria. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana yang seharusnya? Satu sisi kita memaksakan orang yang tidak biasa melakukan agar dia nanti terbiasa, tapi satu sisi anggotanya tidak menerima. Itu yang pertama. Udah nggak usah di sana atau ya. Kalau sebetulnya laporan itu tidak identik dengan ria. Saya mendapatkan beberapa keterangan, siapa yang semalam tahajud ngacung, ada sahabat Nabi. Siapa yang hari ini sudah bersedekah, ada yang ngacung, tidak ada masalah. Ria itu memamerkan amal supaya dipuji oleh orang. Sum'ah itu menceritakan amal supaya dipuji oleh orang. Tujuannya dirinya. Tapi menampakkan sesuatu untuk dakwah itu boleh. Menampakkan sesuatu sebagai syukur kepada Allah itu boleh. Tidak semua yang nampak itu merupakan ria. Diam-diam juga bisa jadi masalah, sembunyi-sembunyi juga ujub. Pernah kan bapak dengan anaknya jalan ke itikaf di masjid. Orang-orang pada tidur, kata anaknya tuh, "Pak, lihat Pak, malam itikaf gini malah pada tidur, gimana menurut bapak?" Menurut bapak bagusan mereka. Mereka tidur nggak bikin dosa, kamu bangun ngomongin orang. Ini serius nih hadirin ya. Beramal itu harus minta tolong ke Allah. Karena lebih dekat ke ujub, ria, takabur. Orang yang bikin salah, tersungkur tobat,
bisa lebih baik dibanding yang berbuat taat jadi sombong. Sedangkan sombong dari taat itu gampang sekali. Kita rajin ke masjid seperti ini, lihat yang belum ke masjid, aduh hidup teh mubazir, nggak pernah ke majelis ilmu. Loh, kenapa jadi sombong? Mereka belum ke majelis ilmu agar kita yang ngajak, bukan kita yang meremehkan. Hati-hati nih, kita saum Senin Kemis, pas teman-teman pada makan, langsung doa, ya Allah, ampunilah mereka semuanya. Engkau saksikan yang saum hari ini hanya saya. Jangan biarkan mereka masuk neraka, ya Allah. Untuk pukul pisan ya. Apa-apaan ngedoain, siapa tahu mereka saum Daud, atau mereka saum tapi menghargai orang yang nyuguhi. Kenapa kita jadi sok soleh begitu? Hati-hati hadirin. Rajin tahajud jam 3, ngebangunin bangun tahajud. Tapi niat yang terdalamnya adalah ingin diketahui orang bahwa dia sudah bangun. Allah tahu. Laporan nggak apa-apa, yang tahajud call, laporan odod one day once gak ada masalah. Bukan niat cari kedudukan, ini mah tugas saling menyempurnakan, memotivasi. Kalau menurut saya begitu. Di pesantren kami juga begitu, harus semuanya diusahakan, laporan, mutaba'ah harian, sholatnya tepat waktu tidak, berjamaah tidak, di masjid tidak, baca Qur'annya sehari 1 juz tidak, malam qiyamul lail tidak. Ya kalau dengan begitu mudah-mudahan akan menjadi terbiasa. Perkara diterima oleh Allah ya tergantung hati dia. Ini ada resep pisan pertanyaan yang lebih mudah ada. Cepat. Bu, ibu sok nanya. Ya ibu, boleh. Ini ada yang dari luar kota. Terima kasih. Ayo bu. Punten bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi saya dari Bogor, pagi naik Grab. Terus di atas mobil baru mau naik, yang sopirnya bilang, "Selamat pagi, Bu." Saya diam tidak lama dalam perjalanan, saya tanya, "Pak, kenapa Bapak ucapkan selamat pagi? Saya kan pakai jilbab. Kenapa tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bapak pakai topi haji, tapi Bapak selamat pagi." Terus jawaban sopir Grab katanya begini, "Bu, maaf saya tidak bisa menyalamin perempuan, kecuali laki-laki." Saya bilang, "Apa bedanya Bapak kalau menyalami perempuan Assalamualaikum itu kan umum. Kenapa harus bapak-bapak yang disalam?" Itu dari guru saya di pesantren diajarin nggak boleh menyalamin seorang perempuan kecuali laki-laki. Itu aja, Pak. Pertanyaan saya. Bukan saya supirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, belum selesai. Terus jadi gimana ujungnya diturunin ibu pasti ya? Kan? Diturunin enggak? Bu? Enggak. Jadi naik terus sampai ke... Enggak, diturunin sampai di stasiun kereta. Ya, baik Bu. Jadi, sepengetahuan saya, salam itu adalah salam Islam. Assalamualaikum kepada laki-laki dan perempuan, ya. Beliau tidak mengucapkan salam tapi selamat pagi gitu. Berarti sama aja menyapa, ya. Apa bedanya Assalamualaikum dengan selamat pagi? Kalau selamat pagi siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat tidak? Belum tentu.
Kalau assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng untukmu. Tidak ada tandingannya salam ini, tidak ada tandingannya. Makanya orang yang mendahulukan mengucapkan salam itu lebih baik dari yang menjawabnya. Tapi hukum menjawab adalah wajib. Kalau kita ingin berbuat baik, salam. Siapa tahu yang mau celaka gagal, diganti oleh Allah takdirnya dengan keselamatan berkah dari salam kita. Yang mau digigit anjing, assalamualaikum, diganti oleh Allah jadi dia yang ngegigit sate. Siapa tahu rumah tangga yang bertengkar, warahmatullahi, turun rahmat Allah jadi akur. Siapa tahu yang sedang usaha, wabarakatuh, jadi barokah rezekinya. Ada preman di pinggir jalan, man, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu jadi sholat, dan datang hidayah Allah. Benar? Bu, ucapkan salam. Itu nggak ngambek supirnya ditanya gitu oleh ibu? Enggak ya, bagus, semangat dakwah ya. Jadi apalagi Indonesia negara mayoritas umat Islam, jangan ragu-ragu. Naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, balik ke kita. Benar. Naik kereta api satu gerbong, assalam. Saya juga belum pernah kayak gitu. Naik Trans Jakarta, masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam lift, assalamualaikum. Asli, coba hadirin, dan nggak ada ruginya mendoakan orang lain. Semoga Allah memberikan keselamatan, mencurahkan rahmat dan keberkahan, nggak ada ruginya. Termasuk kalau sedang bertengkar, Pak, Papa teh gimana? Gitu-gitu amat sama mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai. Saya belum nyoba juga seperti itu. Ya, penelepon terakhir. Nah, kalau nggak pengen amat nggak usah nanya, Pak. Sebentar, yang ini dulu. Udah, ini kita akan agak memperbanyak zikir ya, supaya Allah menolong agar ya dikabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya tentang ini, tentang saum agim yang 5 tingkatan sholat. Yang pertama karena bilang orang yang menzalimi dirinya, yang tingkatan pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri, yang melampaui batas, yaitu orang yang tidak menyempurnakan wudhu untuk salatnya, tidak peduli ada najis, atau tidak ada orang yang menunaikan sholat tidak pada waktunya, tidak menjaga batas-batasnya dan tidak memenuhi rukun-rukunnya dan cenderung malas. Maka dari tingkatan sholat yang pertama ia dijatuhi hukuman. Yang saya tanyakan, itu hukumannya berupa apa? Apakah di dunia atau di akhirat atau di dunia? Itu teh dosa artinya, Pak. Kan ada 5 tingkatan sholat. Tingkatan yang terburuk sholat itu seadanya sekali, wudunya tidak disempurnakan, cepek-cepek, ke kaki juga jur, nggak ada sempurna. Pakaiannya dia nggak peduli ada najis atau tidak. Kemudian waktu sholatnya juga dia nggak peduli di akhir waktu tanpa ada alasan apa-apa. Melakukan sholatnya juga asal Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dia tidak peduli lagi ruku baca at-tahiyat. Nah, seperti ini dosa, karena dia melakukan sholatnya banyak kesalahannya. Gitu, harus banyak tobat. Tingkatan yang kedua, dia sudah berusaha memperbaiki lahiriah, tapi batiniahnya enggak. Kayak kita kalau ini pas datang Allahu Akbar, les, langsung
kapan si Agim ngimamin di sini ngarang. Sadar-sadar nanti assalamualaikum mendarat aja. Macam-macam. Pada waktu takbir Allah, waduh tas temen saya ini bagus bener nih. Berapa harganya kayak gitu? Tapi kayaknya bisa dicicil. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Gampang, yang ada aja di setengah harga dijual. Allahu Akbar. Terus mikir, ada yang makan apa nih? Allahu Akbar. Nah itu yang kedua, dia hanya memperbaiki lahiriah, tapi batiniahnya nggak peduli. Nah, yang tingkatan ketiga adalah orang yang sholat berusaha perjuangan lewat tangkep Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah jalan les, ingat lagi, itu perjuangan. Ini sudah bagus. Yang keempat yang lebih bagus, yaitu sudah anteng sholatnya tuh. Dia memahami bacaan sholat, menikmati, dan puncaknya yang kelima, yaitu yang sholat itu sangat merasa ditatap oleh Allah. Dia yakin Allah tahu apa yang diucapkan, dipikirkan di hati. Jadi nikmat sekali sholat itu. Nah inilah sholatnya para kekasih Allah. Nah, kalau kita nomor berapa kira-kira? Jujur, ada hati-hati ibu-ibu yang pakai make up bisa nomor 1 tuh. Colek. Padahal harus rata di wajahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh saya berpesan 5 amalan yang jangan sampai dilepaskan ya. 1, jaga wasta'inu bisobri wassalah. Jaga, kendalikan diri, sing sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, dan sholat. Sholatnya TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Jangan pernah jauh dari masjid, itu rumah Allah. Jangan mau sholat sendiri ya, dan tepat waktu. Siap ini semuanya? Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah. Sumber masalahnya adalah telat sholat dengan sengaja. Usahakan 40 rakaat sehari ya. 17 fardu, qobla subuh, rawatib, ulangi, qobla subuh, ulangi, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas itu ya. Yang duhur boleh 4-4. Tambah lagi tahajud 11, tambah duha 40 tuh. Cobalah 17 fardu plus 27 sunnah. Nanti beres sendiri kok urusannya. Kalau sholatnya bagus, nanti Allah memperbagus urusan kita. Yang kedua, tolong baca Quran. Setiap kali baca WA, langsung hati kita ingat Quran sudah dibaca belum. Jangan sampai tulisan orang dibaca, kalam Allah tidak dibaca. Usahakan 1 hari 1 juz. Siap tidak nih? Saya bacanya pelan, enggak apa-apa, yang penting istiqomah, lama-lama lancar. Orang yang terbata-bata tuh karena jarang baca, paksakan ya. 1 huruf itu 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Baca, walaupun belum ngerti, ajaib nanti, benar hadirin. Ini salah satu di santri di sana, beliau sehari karyawan, sehari 2 juz baca Qur'annya. Istrinya hamil.
Dia baca Quran padahal sibuk 2 juz satu hari. Itu mah hamil teh dimudahkan. Tiba-tiba aduh mulas, ayo ke rumah sakit, brol keluar. Pas mau bayar nggak usah, manis pisan. Semuanya dimudahkan. Berkah baca Quran tuh hadirin. Luar biasa. 3, sholawat. Harus tersambung kita kepada Rasulullah setiap hari. Ingat kita bisa begini teh perjuangan Rasulullah syariatnya. Benar? Jangan sampai nggak ingat ke Rasul. Kita boleh ingat ke capres, tapi jangan sampai lupa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Tapi sing banyak, habis sholat, ada waktu, nyambung ke Rasul tuh. Jangan sampai ada idola lain, ada orang lain yang lebih mendominasi hati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting hadirin. Sekali kita sholawat, 10 kali Allah bersolawat untuk kita. Ini kalau mau ditolong oleh Allah, ini amalannya. Yang keempat, istighfar. Rasulullah itu tanpa dosa 100 kali. Ini juragan yang punya dosa banyak atau tidak? Berapa kali? 3 kali ya. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu istighfar. Bu, Ibu ingin ditolong oleh Allah, Bu, banyak istighfar. Bapak-bapak juga, Pak. Iya, bapak-bapak juga ya, boleh. Gitu ya, nggak mau kalah. Lelaki mah kalau banyak masalah mah jangan rewel istighfar. Memang nasib kita sebagai lelaki begini di hadapan istri. Nggak pulang dicariin, udah pulang diomelin, udah garisnya begitu. Istighfar we Pak. Ke undangan juga Pak, jaga pandangan. Iya Bu, insya Allah. Sampai di undangan, apa Bu ngikutin? Kenapa ngeliatin perempuan itu terus? Yang mana? Pura-pura. Itu tuh nggak sengaja. Emang dia sama saya cakepan siapa Pak? Cakepan siapa? Cakepan ibu dong Bu. Bohong. Pasti nggak percaya. Karena dia juga mikir. Jujur Pak. Ya kalau jujur sih cakepan dia apa? Istighfar Pak. Kata seorang ulama, pokoknya kalau di rumah tangga banyak masalah gara-gara dosa lelaki di luar rumah. Jadi peringatannya di rumah istighfar. Dan yang terakhir, supaya ditolong oleh Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Mulai sekarang mah di mana ada kesempatan berbuat, nolong, baik dengan wajah cerah, kata-kata baik, perhatian, tenaga, waktu, harta, pokoknya mah di mana kita ada, tolong sebanyak mungkin dan ikhlas. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Insya Allah hadirin, mudah-mudahan dengan seperti itu doa-doa kita diijabah. Tidak tahu nih April kita masih di sini atau tidak. Simak aja nanti lewat pengumuman di medsos ya. Kita akan tutup dengan muhasabah. Sambil bersodakoh terlebih dahulu kita baca Quran. Bersodakohlah hadirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا doa Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Istighfar hadirin Astaghfirullahaladzim Sambil buka lembaran-lembaran hitam lembaran-lembaran kelam lembaran-lembaran maksiat mintalah ampun kepada Allah Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih istighfar hadirin jujurlah hadirin Allah tahu apa yang pernah kita lakukan
Istighfar yang masa lalunya gelap, yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang tubuhnya pernah melakukan perbuatan hina, istighfar hadirin. Kenanglah dosa kepada orang tua. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba. Istighfar yang jarang tersenyum kepada ibu bapak, yang tidak pernah punya waktu, yang kikir. Istighfar yang sering mengiris hati ibu bapaknya, durhaka kepada orang tua, ajabnya didahulukan di dunia ini. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Selama ini hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Astagfirullah. Yang hidupnya penuh kebohongan, kepalsuan. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha mendengar. Allahumma sholli ala sayyidina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, ampuni sebusuk apapun hidup kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Astagfirullah. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon di hari yang penuh berkah ini ampuni dan sayangi orang tua kami. Darah dagingnya ada di tubuh kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah. Ampuni dosa keduanya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga. Lindungi orang tua kami dari su'ul khotimah. Lindungi dari azab kubur. Lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, pada sahabat, pada umatnya ya Karim. Muliakan dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Persatukan para ulama di negeri ini ya Allah. Persatukan para ulama ya Allah. Lembutkan hatinya, tautkan kasih sayang di hatinya.
Jangan biarkan para ulama berpecah belah. Ya Allah, tolong ya Karim. Ya Allah, persatukan umatmu. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan biarkan umat ini pecah. Lindungi ya Allah negeri kami dari perpecahan. Hanya Engkau yang kuasa melembutkan setiap hati. Hanya Engkau yang mempertautkan setiap rasa. Ya Allah, kami mohon padamu, berkahi bangsa kami ini. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai agama-Mu ya Allah, yang mencintai umat-Mu. Karuniakan pemimpin yang adil, jauhkan dari pemimpin yang zalim. Karuniakan pemimpin yang amanah ya Allah. Lindungi dari pemimpin yang khianat. Karuniakan pemimpin yang jujur. Lindungi dari pemimpin yang tidak jujur dan licik ya Allah. Karuniakan pemimpin yang dapat menjadi tauladan bagi kami. Karuniakan pemimpin yang dapat membimbing umat-Mu di jalan-Mu ya Allah. Kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan umat dari-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam setiap makhluk. Engkaulah yang menentukan setiap takdir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kelapangan jamaah yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Cukupi jamaah yang kekurangan ya Razak. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Ghani. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan ya Aziz. Lindungi saudara kami yang teraniaya ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan doa. Innaka antas sami'ul alim. Kabulkan doa jamaah ini ya Allah, amin. Doalah masing-masing hadirin, amin ya Allah, amin ya Mujib, amin. Doalah. Doa bisa menjadi jalan takdir ke takdir lain. Allah maha mendengar. Allah malu jikalau hamba menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikan jodoh terbaik ya Allah bagi yang menantikannya. Rumah tangga sakinah, keluarga yang penuh barakah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan bantabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian. Banyaklah mendoakan negeri kita supaya bisa mendapat pertolongan Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih dari DKM dan para ustadz, jamaah semua.
tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama kajian Tauhid bersama guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Untuk jadwal berikutnya silakan jamaah untuk dapat mengikuti informasinya melalui media sosial Darut Tauhid Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.